Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Katakan aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Tepuk tangan semua yang suka. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Wow, haleluya, semua bersuka cita, amin. Coba tengok kanan kirinya, selamat hari Natal ya. Aku senang kamu ada di sini, haleluya. Kita bersuka cita bergembira, dia telah lahir, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sebab bahwasanya dan untuk selama-lamanya Yesus baik, haleluya. Dia kau yang kami senangkan Tuhan, kami tinggikan di atas segala-galanya. Haleluya. Nilai pujian kami Tuhan. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan syukur, syukur bagi Dia. Kau Allah yang kuasa Tuhan, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya
setianya. Bahwasanya kasih setianya tak pernah berubah, dia tetap sama. Dan dialah yang menjadi raja di atas segala raja untuk menebus semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari sembah Dia, Engkau sungguh baik, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan yang terbaik. Kami berikan pujian kepadamu Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, oh, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih. Engkau lahir buat setiap kami, menebus dosa kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang kami agungkan, tinggikan Engkau di atas segalanya. Yesus, Yesus, sore ini kami berikan yang terbaik hanya bagimu. Ramaya Sakara Ramaya 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 Sana Ramaya Sani Ramaya Sana Ramaya 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 Jesus, Yesus Tuhan, glory bagimu di tempat maha tinggi. Biar Kau yang kami berikan segala kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Uramaya Syara Moyasi, terima kasih Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, setuju nggak? Ketika Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya sebagai bayi yang imut-imut, tapi dia lahir menjadi raja buat saudara saya dan menebus dosa saudara saya. Yang bangga katakan amin. Yang bangga sama Tuhan berikan tepuk tangan kepada Yesus. Kita suka berdoa. Yesus lahir ke dunia ini. Come on. Ya Raja lahir ke dunia ini menebus kita semua. Kita suka berdoa. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang bersuka cita aman. Kita surga bergema di tempat ini, dalam lahir Raja mulia. Oh, sama-sama kawan. Surga bergema, ya lahir Raja mulia, Raja mulia, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia.
sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami naikkan pujian syukur bagimu, karena Engkau yang Allah yang layak dipuji dan disembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan dengan duka cita, kami akan pulang dengan sukacita, karena Engkau Yesus telah lahir untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang berdoa gembala kami Tuhan, kita akan tanya kepada gembala kita. Kami Pastor Nathan, Pastor Lina, kami Gadang Fibi. Kasih setiamu melengkapi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka lemah Engkau kuatkan. Ketika mereka berjalan sendiri Engkau akan gendong mereka, Engkau akan tuntun mereka. Dan firman-Mu menerangi jalan-jalan mereka. Apa yang hari ini mereka sedang doakan, mereka sedang gumulkan, kami percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Kalau hamba-Mu nanti Tuhan, Pastor Nathan menyampaikan firman Tuhan, jadikan kami murid yang duduk diam dengar firman-Mu, yang siap dididik, siap ditegur. Karena kami percaya umat-Mu adalah umat kesayangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Engkau Allah yang menyediakan keperluan kami. Engkau yang tahu kebutuhan dari hope Tuhan. Kayak perkatakan, apa yang kami rindukan biar kami selaras dengan hati-Mu. Untuk tempat ibadah ini kami mau selaras dengan hati-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan Tuhan, Engkau Allah yang bekerja dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau angkat tangan kanan kami dan kami mau katakan Shalom Indonesia. Biar damai Natal turun atas Indonesia. Biar damai sejahtera Natal turun atas Indonesia. Sehingga Tuhan, mereka yang ada dalam ketakutan mereka terima Tuhan, bahwa mereka harus jangan takut karena Engkau Allah yang dahsyat. Berikan kekuatan kepada setiap mereka yang lemah. Dan kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan, Indonesia penuh dengan kemuliaan, karena Engkau Allah yang terbaik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari angkat tanganmu, panggil Dia Yesus. Yesus, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Amin, amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
kami sungguh bersyukur Bapa. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh sayang bersama kami. Dan Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melahir di dunia supaya Engkau bisa bersama dengan kami, sehingga kami gak punya alasan untuk takut, untuk khawatir, karena kami punya Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Untuk ibadah pada sore hari ini, kami boleh menikmati Engkau memeluk kami, Engkau menggendong kami. Ada sukacita yang luar biasa Engkau berikan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani. Hidup mereka semakin dahsyat lagi Tuhan, buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau punya pesan-pesan khusus buat kami. Oleh karena itu kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, mata kami, supaya kami menangkap pesan-pesan. Lembutkan hati kami semua Tuhan, supaya kami menangkap menjadi pesan-pesan. Jagai konsentrasi kami. Tuhan-Mu memampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami mau berkata, berfirmanlah, berfirmanlah. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh petunjuk-Mu, kami butuh arahan-Mu, dan kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap dengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Untuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Saya mau mengucapkan selamat Natal dulu buat saudara-saudara semua. Selamat datang juga. Ada yang sudah lama saya tidak lihat, selamat datang. Ada yang baru pertama kali ini saya lihat juga, selamat datang. Shalom Bram, senang melihat kurang lagi. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat semua yang sudah mempersiapkan ibadah ini dengan luar biasa ya. Acara, PPW, semuanya. Bahkan nanti setelah ini ada beberapa acara, konsumsi, dekor, semuanya sudah dilakukan dengan luar biasa. Tema Natal kita tahun ini, ya boleh dibuka. His steadfast love endures forever. Bahasa Indonesianya, kasih setiamu tak berkesudahan. Kita harus akui bahwa hari-hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dan bukan cuma dunia, mungkin ada sebagian dari keluarga, dari sebagian pribadi yang sedang tidak baik-baik. Nah, tema Natal tahun ini adalah jawaban doa buat saudara-saudara, buat kita semua. Kalau ada yang lagi baik-baik saja, berarti ini bekal untuk hari-hari ke depan. Siapa tahu saudara-saudara akan mengalami hari-hari yang tidak baik, karena dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Ada peperangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, gak beres-beres. Ekonomi juga makin berat, harga-harga makin mahal, bukan cuma di Indonesia, di negara lain juga. Politik juga semakin memecah belah. Tadi kita lihat videonya, politik semakin memecah belah. Kesehatan, dan hari-hari ini kalau kita
tinggal di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, bukan cuma hal-hal yang tadi saya sebut aja, tapi bencana alam demi bencana alam. Dan kalau kita baca berita, ini bukan hoax, bukan dibikin-bikin. Indonesia sedang bersiap-siap menghadapi pergerakan megatrust. Ya, saya mengajak kita semua berdoa supaya itu tidak terjadi, itu dilalukan. Tapi mengerikan, kalau itu terjadi mengerikan. Kalau saudara membaca berita, sudah ada simulasi demi simulasi, ada titik-titik gempa yang melebihi 7 skala Richter. Nah, kalau bangunan di Indonesia itu diperkirakan hanya tahan di skala 5. Jadi kalau gempanya di atas 7 mengerikan. Belum lagi nanti akan ada tsunami yang tercipta. Ya saya nggak nakut-nakutin, itu semua kan ada di berita. Bahkan 2026 kita ada di penghujung 2025, dikatakan 2026 bukan tahun yang mudah. Nah makanya kalau kita sedang menghadapi hal-hal seperti itu, baik secara internasional, dunia, secara global, tetapi juga kita yang ada di Indonesia menghadapinya. Dan seperti tadi saya katakan, nggak cuma internasional, nggak cuma negara, tapi mungkin ada pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga yang hari-hari ini sedang menghadapi challenges, tantangan, menghadapi masalah, menghadapi ujian. Kita nggak usah gentar karena itu semua sudah tertulis dalam Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau intensitasnya makin sukar, makin gak enak, makin banyak tantangan dan sebagainya, kita semua diingatkan untuk mempersiapkan diri bahwa kita ini sedang ada di masa-masa yang sukar. Dan kenapa Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar? Ya karena ini adalah hari-hari terakhir. Beberapa kali sudah saya ingatkan kepada jemaat di Hope Church, tujuan hidup kita, saudara-saudara yang masih muda pasti pengen sekolah yang baik, pekerjaan yang baik, karir yang baik, jodoh yang baik. Ini semuanya nggak salah itu. Tapi saya mau kita memperlengkapi tujuan hidup kita. Tujuan hidup ini bukan cuma di dunia ini saja. Pastikan ultimate destination-nya tercapai juga. Tujuan terbesarnya, terakhirnya adalah kita semua pengen diselamatkan masuk surga. Yang mau katakan yes. Makanya Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi supaya kita sadar bahwa memang dunia bukan rumah kita. Kita mau sama-sama masuk surga. Roma 8 ayat 22 juga dikatakan segala ciptaan sama-sama mengeluh. Segala ciptaan, bukan cuma manusia. Kalau kita lihat di berita, yang jadi korban bencana alam bukan cuma manusia, gajah juga. Terus apa lagi? Tiger, harimau, anjing, kucing, itu semua jadi korban juga. Jadi kalau kita pengen melihat skala bobroknya dunia ini, bukan cuma manusia yang mengeluh, binatang juga mengeluh. Tumbuhan kalau bisa mengeluh, udah mengeluh juga. Jadi dikatakan semuanya mengeluh dan semuanya merasa sakit bersalin. Sakit bersalin itu apa? Intensitasnya makin sering dan frekuensinya makin sering dan intensitasnya makin berat. Mungkin Bapak Ibu yang usianya jauh di atas saya ngomong, zaman dulu juga perang, zaman dulu juga gempa. Iya, tapi kita lihat frekuensinya makin sering dan intensitasnya makin berat. Hujan, kalau hujan sekarang mengerikan, angin mengerikan. Nah jadi dengan latar belakang seperti itu, saya ulang sekali lagi,
apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin ada keluarga demi keluarga yang lagi ngalamin kesulitan ekonomi, ada yang lagi ngalamin ada hantaman orang-orang jahat yang menyerang, ada orang-orang yang ngerjain, atau mungkin juga ada yang lagi ngalamin sakit penyakit. Nah, kita berseru-seru sama Tuhan kan, Tuhan kenapa yang terjadi, kenapa yang terjadi. Dan Natal tahun ini Tuhan kasih jawabannya. Jawabannya apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Jadi dunia boleh makin gelap, dunia boleh makin jahat, dunia boleh semakin tajam, dunia boleh semakin kering, tapi hari ini di Natal tahun 2025 ini Tuhan mengingatkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Waktu kita dapat tema ini, tim leaders mengatakan kalau gitu kita mesti bikin dekorasinya kelihatan kayak homey, kayak rumah. Saya pikir bagus juga, jadi makanya gambarnya bikin gitu ya. Ada sofa, ada perapian, ada jendela. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kepada kita di luar itu gaduh, di luar itu berisik, di luar itu kacau balau, di luar itu berantakan, di luar itu hancur lebur. Tetapi di dalam sini kita merasakan kasih setia Tuhan. Dan itu harapan kita, doa kita. Di dalam ini, di dalam persekutuan ini, kita mengalami kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Nah, kita akan lihat beberapa pesan Tuhan. Saya harap saudara bisa memperhatikan. Dunia yang sedang tidak baik-baik bukan karena kasih Tuhan berkurang atau berhenti. Saudara yang mau lebih detail bisa dengar atau lihat di YouTube khotbah minggu lalu. Kenapa sih Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi? Jadi dunia atau hidup yang tidak baik-baik itu bukan karena kasih setia Tuhan yang berkurang atau berhenti. Tetapi kita bisa lihat, saya nggak akan ulang khotbah minggu lalu, tapi saya mau katakan dunia yang sedang tidak baik-baik itu setidaknya ada 3 alasan. Karena manusia jatuh dalam dosa, terus karena kejahatan manusia yang makin jahat. Manusia itu makin jahat, makin mementingkan diri sendiri, makin egois, makin gak mikirin orang lain. Pokoknya yang penting gua. Sadar gak kalau dia begitu? Ada yang sadar, ada yang enggak. Kalau yang sadar diomongin begitu, ditanya kenapa kalau sadar tetap melakukan itu? Jawabannya emang gue pikirin. Orang lain terserah. Yang penting gue happy, yang penting gue seneng, yang penting gue kaya, yang penting gue sukses. Yang lain terserah. Dan itu terjadi. Ya bukan rahasia lagi ya. Saya bukannya bikin hoax atau apapun, bukan rahasia lagi. Bencana alam yang terjadi di Indonesia terjadi karena keserakahan manusia. Gitu kan? Tapi yang paling jadi korban adalah rakyat yang tinggal di sana. Nah, kalau hari-hari ini orang-orang itu ditanya, emang lo ngemikirin nasibnya rakyat yang ada di sana? Ya mungkin mereka akan mikir, ya yang penting gua kaya, yang penting gua sukses, yang penting gua aman. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Dunia semakin buruk karena manusia semakin mementingkan diri sendiri. Dan poin yang ketiga kita udah belajar minggu lalu. Dunia semakin jahat, semakin rusak, semakin tajam, semakin kering, semakin gelap. Itu karena akibat dari si jahat, si iblis, si setan. Jadi sekali lagi saya mau katakan,
dunia yang semakin tidak baik-baik ini bukan karena kasih setia Tuhan berkurang atau berhenti, tetapi karena 3 hal ini. Kasih setia Tuhan kekal selamanya, kasihnya tidak berubah, tetap ada sama kita. Dan poin berikutnya yang saya pengen kita semua sadar, bahwa di dalam atau di tengah-tengah kekacauan hidup, Tuhan itu tetap ada bersama dengan kita. Saya harap pesan Natal tahun ini menjadi jawaban doa kita. Karena saya nggak tahu ya, saudara lagi ngalamin atau tidak, tetapi saya tahu ada beberapa yang lagi ngalamin, dan Tuhan ngomong, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Boleh diganti dengan aku di tengah-tengah segala kekacauan hidup. Boleh ngomong ganti namanya masing-masing. Tuhan tetap ada bersama dengan Nathan di tengah-tengah kekacauan hidup, di tengah-tengah segala kacau balau, di tengah-tengah segala hiruk pikuk, di tengah-tengah segala ketidakpastian, uncertainty. Tuhan tetap ada bersama dengan aku, dengan Nathan. Boleh diganti namanya masing-masing. Tema Natal atau pesan Natal, sebuah ayat yang selalu ada di saat Natal adalah Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Nah, saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya, God with us, Allah bersama dengan manusia. Jadi tema Natal ini atau pesan Natal ini dari tahun ke tahun mengingatkan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita alami besok-besok mungkin, jangan pernah lupa Allah bersama dengan manusia. Mungkin kadang-kadang kita merasa sendiri. Saya pernah jadi perantau, tinggal di negara orang sendirian. Waktu itu Pastor Lena belum nyusul, sendirian, sendiri. Saya tidur supaya waktu ini cepat berlalu gitu ya. Bangun tidur, masih siang juga, belum malam juga. Tidur lagi, tujuannya biar waktu cepat berlalu. Enggak juga. Ternyata waktu lama banget, udah tidur terus. Apapun yang dilakukan, wah, dan luar biasa. Tuhan mengutus beberapa orang untuk peduli, care. Zaman dulu saya pergi kan belum ada WA, belum ada. Zaman sekarang enak banget kan, bisa WA, video call dan sebagainya. Dulu sepi. Dan di tengah-tengah kesendirian itu saya merasa, iya benar, ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan saya, namanya Yesus. Dan hari ini Tuhan ingetin kita lagi. Walaupun saudara mungkin lagi ada yang merasa kacau, yang lagi ada merasa tantangan begitu besar dan sebagainya, ada satu pihak, satu sosok yang tidak pernah meninggalkan kita, yang namanya Immanuel itu. Terus kalau nggak pernah meninggalkan kita, ini ayat yang dahsyat. Imam besar yang kita punya, yang namanya Yesus Kristus, ternyata imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau saudara lagi merasa bete, merasa kecewa, merasa disakiti, ternyata ada satu pihak yang tahu perasaan kita, tahu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita pikirkan, apapun yang sedang membuat hati kita berat, ternyata imam besar yang kita kenal sebagai Yesus Kristus itu turut merasakannya.
Kan banyak tuh di sosmed. Wah, aku bencana begini. Masih mending itu bencana ya. Saya ngomong masih mending. Karena beberapa tahun yang lalu, mungkin sebagian besar dari saudara belum lahir juga, Indonesia mengalami sebuah masa kegelapan di mana orang Kristen dikejar-kejar, gereja dibakar-bakar. Nah, beberapa orang Kristen nanya, di mana Tuhan? Dan ayat ini menjawab, Tuhan ada bersama dengan orang-orang Kristen yang dikejar-kejar, yang dibunuh, yang gerejanya dibakar. Bahkan Tuhan ikut hancur hatinya. Kenapa? Karena ayat jelas. Tuhan Yesus sebagai imam besar merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di saat kita hancur hati, dia juga tahu kita hancur hati. Dia ikut merasakan. Bukan cuma tahu, dia ikut merasakan. Di saat kita kecewa, dia ikut merasa kecewa. Di saat kita marah, dia tahu perasaan kita. Beberapa kali saya khotbah, saya ngomong ada ayat favorit. Saya nggak tahu saudara masih ingat atau tidak. Tapi ayat berikutnya ini juga ayat favorit saya. Di saat saya lagi beban berat, jangan dipikir pendeta nggak pernah beban berat ya. Puji Tuhan, ada Nova yang doain terus gitu kan. Kadang-kadang saya mengalami beban berat, nggak mungkin cerita sama istri sama anak-anak, nggak mungkin. Beban berat. Kadang-kadang cuma di mobil aja, di depan istri anak-anak kelihatan jadi super dad gitu ya. Tapi di mobil, dan saya ingat ini, sengsaraku telah kau catat, dan taruhlah air mataku ke dalam kirbat. Tuhan itu menampung air mata kita. Jadi di saat kita nggak bisa ngomong lagi, mau berdoa udah nggak bisa ngomong, rasanya dan Tuhan, ada ayat lain mengatakan Tuhan kita mengerti bahasa tetesan air mata. Ada lagunya tuh, lagu lama sih biasanya. Tunggu saya ingat dulu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Saya nggak tahu Pastor Lena ingat apa enggak. Kita lagi doa berdua, terus saya ngajak nyanyi lagu ini. Terus waktu sampai dia mengerti bahasa tetesan air mata sih, berhenti nyanyi. Kenapa berhenti nyanyi? Wow, lo gak tahan. Dan saya bersyukur punya Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata. Kadang-kadang kalau ngobrol sama orang yang paling dekat sama kita mau curhat. Tapi kalau kita ngomongnya berantakan gitu ya, gak sistematis, orang yang kita curhatin kan bete juga. Lu mau cerita apa sih? Kamu mau cerita apa sih? Tapi Tuhan kita gak begitu. Walaupun kita dengan bahasa yang tidak teratur, bahasa yang berantakan, bahkan sampai gak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Dan di sini katakan Tuhan menampung air mata kita dalam kirbatnya. Semuanya tercatat dalam kitab. Jadi saya benar-benar merasa waktu dapat tema khotbah atau tema Natal,
2025 saya mengatakan terima kasih Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Sepanjang 2024, 2025, saya dengar banyak yang mengeluh masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, macam-macam. Tapi Tuhan mau kasih tahu hari ini, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Gak berkesudahan. Kita nyanyi lagu itu ya. Boleh sambat tuh saya. Ya, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Saya tahu ini ibadah Natal ya, mestinya senang-senang, sukacita, sorak-sorai. Tapi sore ini kalau saudara-saudara yang mau nangis di hadapan Tuhan, saya mau kasih waktu buat saudara nangis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita mengerti bahasa tetesan air mata. Saya nggak ngerti masalah yang saudara hadapi. Saya nggak ngerti tantangan apa. Tapi saya percaya kalau Tuhan kasih tema ini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan nggak cuma ngomong aja. Saya ngebayangin Tuhan sambil membuka tangannya. Terus waktu saya datang menghampiri, Tuhan peluk dan Tuhan ngomong, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiaku. Poin berikutnya, kasih setia Tuhan dinyatakan di tengah-tengah penderitaan. Jadi kalau tadi kita belajar Tuhan tetap ada di tengah-tengah kekacauan hidup, dan poin berikutnya ini Tuhan mau ngingetin kepada kita, kasih setianya juga dinyatakan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang saya pengen kita lihat adalah Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan. Kalau kita cuma baca ayat ini doang, kita nggak ngerti. Yeremia sebagai penulis kitab Ratapan, saya kagum dengan Yeremia. Yeremia dipanggil Tuhan untuk berkhotbah kepada orang Israel di masa itu. Tetapi orang Israel bukannya bertobat, tetapi orang Israel mengeraskan hati. Saking mengeraskan hati, bukan cuma orang Israel, orang Yehuda juga. Tuhan mengizinkan kota Yerusalem dibakar. Tapi di tengah-tengah kejadian seperti itu, Yeremia berkali-kali ngomong sama Tuhan, Tuhan kayaknya hidupku sia-sia ya. Aku melayani, aku khotbah, aku nginjil, aku berdoa, kok kayaknya sia-sia. Ini orang Israel, orang Yehuda bukannya tambah baik, tambah rusak. Bahkan sampai Tuhan hukum. Sampai Yeremia berkata, aduh, beban hidupku berat banget. Dikasih tugas, bukannya ada sebuah titik-titik tanda keberhasilan. Wah enggak, yang dikhotbahin, yang diajar, malah hidupnya tambah rusak. Nah kalau kita lihat ayat ini aja, kita nggak bisa lihat bigger picture-nya. Tapi saya mau bacain dengan cepat dari ayat 1 kitab Ratapan itu. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya setiap hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Saya nggak tahu, saudara-saudara ada yang pernah ngalamin nggak ya? Semua pintu tertutup, semua jendela tertutup, rasanya sendiri. Bahkan di sini dikatakan tulang-tulangku rasanya patah. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Waduh, mau gerak itu rasanya berat banget. Hidup rasanya berat banget. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak ada yang mendengar doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku, dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ia menjadi tertawaan, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ada nggak yang hidupnya penuh kepahitan? Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Engkau menekan aku dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaranku, akan ipuh dan racun itu. Dahsyat nih. Ini yang bikin saya kagum sama Yeremia. Menghadapi masa yang begitu sulit, masa yang menyakitkan, pahit rasanya, pahit. Tapi di tengah-tengah mengalami begitu banyak hal, dari tulisannya itu yang isinya meratap mengeluh, ayat 22 dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan.
Saya nggak tahu ya, seberapa besar masalah yang saudara-saudara hadapi. Tapi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita sedang menghadapi masalah, tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, sampai rasanya gigi ini makan kerikil, itu kan tadi baca gitu, sampai rasanya tulang sakit semua, sampai rasanya nggak ada pintu, nggak ada jendela yang terbuka, gelap, sampai rasanya kaki ini diikat sama rantai yang berat. Wah, berat banget hidup. Tapi di tengah-tengah beban berat yang hidup kayak begitu, beban hidup yang berat begitu, Yeremia masih bisa nulis tuh, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Hanya orang yang mengalami Tuhan yang bisa ngomong begini. Saya ulang sekali lagi ya. Hanya orang yang mengalami Tuhan yang bisa mengalami. Kita nyanyi lagu ini lagi. Soalnya jadi bolak-balik lagu di depan. Iya, yang baru setiap pagi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi kita katakan, Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. saya sungguh berdoa ya, dari sejak mempersiapkan khotbah ini sampai sekarang, sambil ngomong pun saya sambil berdoa. Saya pengen setiap kita yang dengar firman Tuhan ini, termasuk saya, ingat bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Seperti tadi saya katakan, mungkin khotbah ini jawaban doa buat sebagian dari saudara. Tetapi kalau ada yang merasa hari-hari ini baik-baik saja, saya percaya ini bekal yang Tuhan berikan. Jadi besok-besok, kalau ya, saya nggak mengharapkan itu. Kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita diingatkan sama khotbah hari ini. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Waktu kita menghadapi masa-masa yang kacau, Dia ada bersama dengan kita. Dia turut merasa perasaan kita. Bahkan kasihnya tetap ada buat kita. Dan biar pengalaman Yeremia jadi pengalaman kita. Terakhir, sekarang respon kita apa? Nomor 1, jangan mengukur kasih setia Tuhan lewat keadaan hidup. Kalau kita lagi merasa tidak enak, merasa banyak tantangan, merasa banyak hal yang kita gak suka terjadi, jangan pernah ngomong
Tuhan nggak sayang lagi sama aku ya. Tuhan selalu ada, dan kita udah baca tadi ayatnya, Tuhan ikut merasakan apa yang kita rasakan. So please jangan pernah ngomong Tuhan sudah nggak sayang lagi sama aku, karena itu hanya akan melukai hatinya Tuhan. Tuhan tetap sayang sama kita. Yang kedua, tetap berpegang pada kasih setia Tuhan. Yang kita pegang kasih setia Tuhan, bukan situasi, bukan kondisi, bukan keadaan hidup, bukan orang lain. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Kecewa. Sebelum saya memulai pelayanan, saya ingat banget ada seorang hamba Tuhan. Ya banyak hamba Tuhan yang ngasih saya pesan, tapi hamba Tuhan ini pesannya gak pernah saya lupa. Dia ngomong sama saya, Nathan, nanti kalau kamu masuk dalam dunia pelayanan, ingat satu hal, jangan pernah berharap sama manusia. Kecewa. Berharap aja sama Tuhan. Respon berikutnya, ingat, kita gak pernah berjalan sendiri. Kitanya boleh diganti, aku gak pernah jalan sendiri. Aku tidak pernah berjalan sendiri. Boleh diganti dengan nama masing-masing. Nathan tidak pernah berjalan sendiri. Yang berikutnya, respon berikutnya, mengucap syukur. Selalu mengucap syukur. Kenapa mesti selalu mengucap syukur? Roma 8:28. Karena Tuhan yang baik pasti punya rencana yang baik. Pesan terakhir, jadilah pembawa pesan kasih Tuhan kepada dunia. Buat kita semua yang sudah merasakan kasih setia Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk cerita sama orang lain. Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Yuk kita berdiri sama-sama. Dia yang Tuhan, dia mau lahir di dunia supaya kita enggak sendirian. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
biar musik menyanyikan pujian ini, saya ajak kita semuanya melembutkan hati kita masing-masing. Kita mau mengingat-ingat kasih Tuhan. Di setiap badai kehidupan kita, ingat, ada penasehat ajaib, ada Raja Damai, ada Bapa yang kekal, yang gak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. 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 Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Saya ajak kita pegang dada kita masing-masing dengan tangan kanan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik.
menjadi anak-anak-Mu. Kami punya Bapa yang peduli sama kami. Bapa yang mau tinggal bersama dengan kami. Bapa yang mau mendengarkan setiap keluh kesah kami. Bapa yang mengerti bahasa tetesan air mata. Bahkan hari ini kami diingatkan, Engkau adalah Bapa yang menampung setiap tetesan air mata kami. Enggak ada yang sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Dan kami bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur gak akan cukup. Ucapan syukur gak akan cukup. Tetapi kami mau lebih lagi setia sama Tuhan. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami mau lebih lagi on fire buat Tuhan. Karena gak ada Tuhan yang sebaik Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hatimu, dan aku berdoa Roh Kudus-Mu yang akan terus membimbing setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak ada yang sia-sia. Setiap kami sudah dilawat Tuhan. Setiap kami sudah diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami enggak berjalan dalam kegelapan lagi. Kami enggak berjalan sendiri lagi. Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Saudara, kita akan masuk prosesi malam kudus. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan lampu elektrik seperti ini, Saudara. Semua sudah dapat Bapak Ibu? Ada yang belum? Kalau yang belum boleh angkat tangan, Saudara. Nanti akan pengerja akan memberikan. Sudah semua ya? Kalau sudah semua, dengan kasih saya undang sekali lagi, kita mau bangkit berdiri, Saudara.
sukacita di kota kecil di antara kaumnya. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Ketika dirimu lahir akan menjadi manusia hina. Denganmu di sampingku, tak perlu ku gentar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Engkau baik, sungguh teramat baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama-sama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.